Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafan Midhat dengan NIM ASPLES 2023 14923. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu proyek Simbol LMS dengan menambahkan fitur paket 6 di requirement UAS-nya. Kita langsung saja lihat ke aplikasinya. Pertama, kita ada fitur register di sini, tapi karena usernya sudah ada di database, kita akan coba langsung login saja. Kita login menggunakan user instruktur terlebih dahulu. Ini saat melakukan login akan muncul key-nya untuk dimasukkan ke authorization-nya agar user ini didetect menggunakan instruktur. Kita coba mengecek list course. Saat dipencet, ini akan terlihat course apa aja yang ada di database saat ini. Selanjutnya, untuk instruktur kita juga bisa membuat course baru. Kita coba membuat course baru, misal belajar sepatu roda. Ini judulnya, lalu deskripsinya. Untuk kategorinya kita isi 1 karena database baru ada kategori 1 aja. Nah, bisa dilihat di sini course-nya berhasil dibuat dengan ID 107. Nah, di sini juga ada course detail. Kita coba pakai course yang baru kita buat barusan, 107. Nah, kita bisa lihat detailnya, IP-nya, judulnya, deskripsi, dan instruktur siapa yang membuat course ini. Biar nggak kelamaan, kita langsung coba ke async task aja. Ini adalah fitur yang saya tambahkan untuk paket 6 di requirement UAS-nya. Kita coba aja, kita execute. Nah, di sini akan langsung membuat task yang diproses oleh salary. Ini juga ada, kita langsung cek status task tersebut menggunakan task ID yang ini. Kita cek, execute. Nah, di sini statusnya sukses. Kita bisa lihat di sini 255. Kita coba lagi biar bisa melihat perbedaannya. Ini yang sukses sudah 255. Kita coba lagi, execute lagi. Masukkan ID-nya. Kita bisa lihat karena saya ngeceknya terlalu cepat, ini statusnya masih pending. Coba kita cek lagi. Nah, ini udah sukses. Terus di sini yang udah sukses ada 256. Kita lanjut, kita coba pakai user student. Ini kita masukkan tokennya ke authorization. Nah, di student ini kita bisa melakukan enrollment dan mengecek kelas apa aja yang sudah kita enroll atau kita ambil. Coba kita mau mengambil course sepatu roda tadi, ID-nya 107. Nah, ini akan masuk enroll. Terus kita cek course apa aja yang udah ada di user student yang ini.
Nah, tadi ini saya udah tes di ID 1, course ID 104, dan barusan kita menambahkan course ID 107 yaitu belajar sepatu roda. Nah, kalau pakai student ini kita nggak akan bisa mengambil report ini karena kita coba set. Nah, cuma admin atau instruktur yang bisa membuat report ini. Setelah melihat demo aplikasinya tadi, mari selanjutnya kita akan melihat arsitektur dan kode di balik aplikasi itu yang sudah berjalan tadi. Aplikasi ini dibangun dengan Django dan Django Ninja. Saya mendesain arsitekturnya dengan pemisahan tugas yang sudah ada baginya masing-masing. Di model ZPI ini mengatur skema progress SQL dan custom query set-nya. Di API.py berfungsi sebagai router utama yang menangani request, validasi, dan integrasi cache. Dan di task.py ini mengelola background job lewat Celery. Seperti yang dilihat di demo tadi, data state ditangani dengan sangat cepat karena implementasi Redis cache dan penyimpanan data menggunakan prinsip polyglot persistence PostgreSQL untuk transaksi utama yang butuh relasi dan MongoDB menyimpan log analitiknya. Mari kita lihat di bagian API.py. Di sini kita bisa melihat rahasia di balik cepatnya respons API saat melakukan read get tadi. Kita lihat di bagian course list. Jika bisa dilihat di sini di cache course, cache get, course list. Di sini sistem mengecek memory Redis terlebih dahulu. Jika data ditemukan, API akan langsung mereturn data tersebut tanpa menyentuh database relasional sama sekali. Jika datanya kosong, baru sistem mengeksekusi SQL dan langsung menyimpannya ke memori dengan cache dengan timeout 300 detik. Lalu terkait integrasi NoSQL untuk analitik, mari kita lihat di bagian course detail. Ada di baris ini, baris activity log insert one ini berfungsi mengirimkan dokumen JSON secara langsung ke MongoDB. Logikanya ini saya letakkan sedemikian rupa sehingga pencatatan jejak aktivitas bisa dilakukan berdampingan dengan operasi baca tanpa mengganggu tabel transaksi utama sama sekali. Lalu kita lihat di model ZPI ini, untuk operasi database salah satu musuh terbesar adalah masalah N+1 query, di mana aplikasi melakukan looping yang memicu puluhan bahkan ratusan eksekusi SQL, membuat server menjadi lambat. Solusi yang saya terapkan di sini, saya menggunakan custom query set di level model. Kita lihat di sini fungsi related pada course query set memaksa Django untuk melakukan SQL join di database engine untuk tabel, instruktur, dan kategori. Sedangkan di enrollment query set saya menambahkan perfect related course lesson, digunakan untuk relasi many to many atau reverse foreign key seperti lesson. Dengan teknik ini, sekompleks apapun relasinya, sistem akan mengirim satu atau dua query SQL yang sudah bersih. Nah, terkait respons API yang tidak loading atau terblokir saat melakukan request report tadi, kodenya saya terpisah menjadi dua bagian, yaitu ada di API.py di bagian ini dan ada di
tas.py di sini, di share task ini, di share task yang ini. Kita lihat yang di api.py dulu. Kita lihat di sini ada fungsi task export course report delay. Nah, fungsi ini memanggil tugas menggunakan delay. Perintah delay ini sangat krusial karena fungsinya melempar pesan antrean ke message broker dan membiarkan API langsung mengembalikan ke task ID. Nah, sedangkan di bagian sini di sini terdapat share task dekorator inilah yang dibaca oleh salary worker berjalan di thread atau proses yang benar-benar terpisah dari server Django utama. Ia mengorbankan waktu yang disimulasikan di sini 10 detik untuk membaca dan menulis file CSV tanpa mengganggu kelancaran traffic user lain. Nah, dalam membuat project ini pastinya ada tantangan yang saya temui. Yang pertama ada untuk saat melakukan implementasi stateless authentication secara custom. Nah, karena secara default Django menggunakan sistem autentikasi berbasis session atau cookie yang membebani memori server. Untuk membuatnya lebih scalable, saya memutuskan menggunakan JSON Web Token atau JWT. Bisa lihat di ini di api.py. Nah, di sini tantangannya adalah saya harus membangun sistem validasi bearer token secara mandiri agar bisa terintegrasi dengan Django Ninja. Melalui kelas outBearer ini, sistem melakukan ekstrak token dari header HTTP dan mengdekodenya. Jika valid tokennya dan belum expired, payload data akan langsung disisipkan ke dalam request tanpa perlu melakukan query ke database lagi untuk mengecek siapa user tersebut. Ini sangat menghemat beban database-nya. Nah, tantangan kedua yang saya temui ada di komunikasi client server pada proses asinkron. Di awal saya menjelaskan bahwa sistem generate report berjalan di background karena HTTP bersifat terputus setelah return respon awal. Tantangannya adalah bagaimana cara front-end tahu bahwa filenya sudah selesai dibuat oleh Celery. Kita lihat di sini. Di sini. Nah, di sini solusinya saya merancang sistem polling. Saya membuat sebuah endpoint khusus di sini, check status, yang memanfaatkan modul async result dari Celery. Dengan endpoint ini, frontend bisa melakukan ping secara berkala menggunakan task ID yang mengecek apakah statusnya pending atau sukses yang sudah kita coba di tes tadi. Jadi hasil yang saya dapatkan dari membuat project ini adalah pemahaman mendalam tentang arsitektur backend berskala produksi, bahwa membangun API bukan sekedar membuat operasi CRUD, melainkan merancang sistem keamanan jaringan yang efisien secara komputasi, serta merancang komunikasi yang responsif dengan manajemen antrean atau queue di bagian report tadi. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.